Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Dwi Setianam. Saya dari kelompok 9 yang berisi ada Eksal, Rian, dan Dava. Di sini kami semua akan menjelaskan tugas besar 1 algoritma dan struktur data. Yang tugasnya itu ada yang pertama membuat struct, yang kedua linked list, dan yang ketiga stack. Pada struct nanti akan dijelaskan oleh saya sendiri dan linked list akan dijelaskan oleh Eksal dan Rian, dan yang terakhir stack akan dijelaskan oleh Dava. Berikut yang saya akan jelaskan adalah program struct. Berikut program struct yang saya akan jelaskan. Pada struct ini adalah kumpulan variabel yang diberi sebuah nama. Jadi pada variabel-variabel ini akan diberikan nama untuk menjalankan perintah struct tersebut. Struct ini juga merupakan sebuah struktur yang dapat menampung beberapa variabel yang bisa bertipe data sama maupun juga bertipe data yang berbeda. Sedangkan pada pelajaran sebelumnya itu array, dia hanya bisa menggunakan tipe data yang sama saja. Berikut program struct-nya. Di sini ada char nk, yaitu nama karyawan. Bertipe data char dan variabelnya adalah nama karyawan. Di mana nanti memori akan menyimpan nama karyawan tersebut. Dan berikutnya jabatan dan NIK, gaji pokok, tunjangan jabatan, dan gaji yang diterima, yaitu gaji terima adalah gaji pokok dikurang 5% dikali tunjangan jabatan. Pada struct ini yang berbeda adalah struct akan membuat nama variabel untuk mencakup variabel ini semua. Jika tidak menggunakan kunci nama variabel ini, struct tidak akan berjalan. Berikut selanjutnya. Di sini saya menuliskan integer, yaitu menuliskan lagi ada i, j, jumlah, dan rata. Yang dimana i itu akan mengolah untuk for, untuk bisa mengulang kembali mengisi datanya, dan j adalah batasnya. Batas yang dimasukkan untuk jumlah data karyawan. Dan pada jumlah, yaitu adalah jumlah gaji pokok dan rata-ratanya. Dan rata adalah rata-rata yang akan dihitung nanti. Di sini saya menuliskan data karyawan, masukkan jumlah data karyawan. Di sini minimal 4. Saya tidak menuliskannya. Dan nanti saya akan masukkan jumlah data karyawannya itu adalah 4. Di mana saya menggunakan for. Kenapa for? Karena nanti kita akan setelah selesai menuliskan ini semua akan mengulang kembali untuk bisa mencapai jumlah data karyawan yang ditulis. Selanjutnya di sini saya menuliskan cout-nya, yaitu nanti akan menjadi sebuah tabel data karyawan. Kenapa di sini saya menggunakan for lagi? Karena untuk menghitung gaji diterima.
yaitu yang merupakan gaji pokok dikurang 5% atau 0,05 yang dikalikan dengan tunjangan jabatan. Di bawahnya lagi di sini ada yang nanti akan mengolah hasil yang telah ditulis di sini, di semua ini. Dan untuk menghitung rata-ratanya, di sini saya menggunakan pointer dengan mengambil dari data gaji yang diterima, karena kan untuk menghitung rata-rata adalah gaji diterima dibagi jumlah karyawan yang ada. Pada rata-rata ini adalah pointernya untuk menghitung jumlahnya ini. Lalu pada struct ini yang membuatnya berbeda adalah jika kita tidak memasukkan struct variabel ini, tidak akan ke input data yang ada. Dan setelah struct itu, kita seperti biasa dengan integer main dan menuliskan kembali variabelnya karyawan. Dan untuk menginput ini semua, kita harus membuat sebuah variabel baru untuk bisa menghasilkan output pada nama karyawan. Jika data ini tidak diikutkan, maka tidak akan bisa menghasilkan program struct. Berikut outputnya untuk program struct. Jadi di sini saya akan memasukkan jumlah data karyawan, yaitu 4 yang saya akan masukkan. Nicknya saya akan masukkan ngasal saja dengan 4 digit. Nama karyawan yaitu nama saya sendiri, Tegar. Jabatannya juga saya nulis asal yaitu direktur. Gaji pokoknya akan saya masukkan 5 juta. Tunjangannya yaitu 4 juta. Nah, di sini kita menuliskan data karyawan keduanya bisa seperti ini karena yang tadi, karena kita telah menggunakan for ini untuk bisa menuliskan kembali dari awal. Dan setelah ini selesai sampai pada batasnya itu 4, akan menghasilkan tabel data karyawan. Saya akan menuliskannya terlebih dahulu. Saya mengisi sesuai nama kelompok saya.
Berikut hasilnya. Tabel data yang telah dituliskan tadi di program, yaitu ini. Cout-nya yang keluar. Dengan nomor 1 itu ada Tegar, nomor 2 karyawannya Rian, nomor 3 Excel, nomor 4 Dava. Dan di bawahnya sudah terhitung rata-rata gaji karyawan adalah 3.750.000 yang hasilnya dari gaji diterima dibagi jumlah data karyawan. Sekian penjelasan Struct dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riansa. Saya Eksalaria Dwitama. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tugas besar 1 tentang algoritma dan struktur data tentang linked list. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan pengertian single linked list. Linked list adalah struktur berupa rangkaian elemen saling berkaitan di mana tiap elemen dihubung lain dan semuanya. Ada data depan, ada penampil data, ada penghapus data depan, ada penghapus data belakang. Saya langsung gini. Nah, di sini kan telah menjalankan program. Nah, di sini sudah muncul programnya. Di sini saya kan memasukkan nomor 1, yaitu memasukkan data dari referensi. Di sini kita bebas memasukkan datanya berapa saja, misalkan 90. Di sini langsung tersimpan datanya. Yang kedua, masukkan data dari belakang. Kita bebas juga masukkan datanya, yaitu 95 juga bebas, terserah masukkan datanya. Yang ketiga, untuk menampilkan semua data mau dari depan ataupun belakang. Nah, yang keempat itu menghapus data dari depan. Yang kelima itu menghapus data yang dari belakang. Yang keenam itu menghapus semua data. Yang ketujuh itu untuk keluar atau selesai. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dava Tirmizi Falevi. NIM saya 418200100104. Saya dari kelompok 9 untuk tugas besar 1 mata kuliah algoritma dan struktur data. Di sini saya akan menjelaskan tentang program stack. Stack atau tumpukan adalah suatu struktur data yang terlihat seperti data yang tersusun secara menumpuk, di mana ada data yang terletak di atas data yang lain. Stack bersifat LIFO atau last in first out, yang berarti data yang masuk terakhir akan keluar pertama. Seperti pada gambar di bawah ini. Di dalam stack ini, data yang pertama masuk adalah TV, lalu yang kedua ada VCD, yang terakhir ada kompo. Karena kompo adalah data yang terakhir masuk, maka dari itu kompo akan keluar pertama. Jika kita ingin mengeluarkan TV, kita harus mengeluarkan kompo dan VCD terlebih dahulu. Lalu di sini ada operasi pada stack. Yang pertama ada isEmpty. Operasi ini digunakan untuk mengecek apakah stack kosong atau tidak. Yang kedua ada isFull. Operasi ini digunakan untuk memeriksa apakah stack penuh atau tidak. Yang ketiga ada push. Push digunakan untuk menambah data pada stack pada tumpukan paling atas. Yang keempat ada pop. Pop untuk menghapus data pada stack pada tumpukan paling atas. Lalu ada clear. Clear untuk mengkosongkan stack.
Yang terakhir ada print. Print untuk mencetak semua data dalam tumpukan atau menampilkan semua data dalam tumpukan. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang program stack yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan library IOStream, stdlib.h, dan conio.h. Lalu saya buat deklarasi variabelnya termasuk array, karena data yang saya buat tidak hanya satu. Di sini ada variabel top sama dengan -1, yaitu data yang berada di paling atas. Lalu di sini kita membuat fungsi pushnya. Sini kondisi if-nya jika nilai top sama dengan max -1, maka dia akan menampilkan pesan stack sudah penuh. Atau jika tidak, kita disuruh menginput datanya. Lalu yang kedua, kita membuat fungsi pop-nya, yaitu untuk mengurangi data pada tumpukan paling terakhir atau paling atas. Sini jika kondisi if nilai topnya sama dengan -1, maka dia akan menampilkan pesan stack kosong. Atau jika tidak, dia akan menampilkan data yang akan di pop. Lalu di sini ada variabel clear, membuat fungsi clearnya. Lalu di sini kita membuat fungsi printnya, yaitu fungsi ini untuk menampilkan hasil stacknya, semua data yang sudah kita input. Sini jika nilai top sama dengan -1, artinya data stack tidak ada dan akan menampilkan data kosong. Atau jika tidak, maka akan langsung diproses dan akan menampilkan data stack tersebut. Lalu di sini ada fungsi utamanya atau fungsi mainnya, ada variabel choose, dan di sini menggunakan perulangan do while. Sini saya tampilkan pertamanya, untuk pilihan pertamanya ada push, pilihan kedua ada pop, pilihan ketiga ada clear, lalu pilihan keempat ada exit. Lalu di sini ada percabangan switch, di mana parameternya ada choose. Ini case satunya jika kita memilih push untuk mempush data. Lalu ada case 2 jika kita memilih untuk mempop data. Ketiga untuk clear data, akan menampilkan pesan clear success. Lalu di sini ada case 4-nya jika kita untuk exit, memilih untuk exit, dan akan menampilkan pesan terima kasih telah menggunakan program ini. Langsung saja kita compile, kebetulan sudah saya compile. Kita push datanya. Di sini kita sudah lihat stacknya datanya kosong. Data yang kita masukkan saat misalkan 2. Nah, data 2 telah ditambah di dalam stack. Lalu kita tambahkan lagi push, masukkan data 4. Nah, data 4 telah ditambah ke stack. Ini ada di sini nanti. Lalu kita pilih push lagi data ke, misalkan kita masukkan menginput 6. Nah, data 6 telah ditambah. Kita push lagi datanya 8. Nah, data 8 berada tumpukan paling atas. Nah, sekarang kita mempop data atau menghilangkan data paling atas atau menghapus. Nah, data 8 pada indeks ketiga dalam stack telah diambil. Sekarang data 8 sudah tidak ada. Coba kita clear stacknya. Nah, di sini ada tulisan clear success. Berarti semua stack sudah hilang data dan ada tulisan data kosong.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.